Bayangkan kamu lagi berdiri di sebuah loket pemeriksaan di Bandara Beijing. Petugasnya menatapmu tanpa ekspresi sama sekali. Di titik ini, kamu tuh harus menyerahkan seluruh identitas digitalmu. Ponsel, laptop, riwayat pencarianmu, semuanya. Betul. Dan kamu dilarang bawa Alkitab kan? Iya, dilarang keras bawa Alkitab. Kamu nggak boleh pakai kaos dengan pesan politik atau sekedar slogan lucu. Kamu bahkan dilarang keras bawa buku sejarah soal tempat yang akan kamu tuju ini. Dan di atas segalanya ada satu aturan yang sama sekali nggak bisa ditawar. Kamu dilarang keras menjadi seorang jurnalis. Oh iya, karena hukumannya fatal banget. Banget. Kalau kamu melanggar satu saja dari aturan ini dan ketahuan, kemungkinan besar tiket pulangmu bakal hangus selamanya. Kamu nggak akan pernah pulang ke rumah. Semacam gerbang di mana kamu menandatangani kontrak kepatuhan mutlak. Kamu meninggalkan dunia bebas, terus melangkah masuk ke realitas alternatif yang dikurung rapat dari sisa peradaban manusia. Bener-bener ngeri. Nah, hari ini kita pegang sebuah sumber yang luar biasa langka. Transkrip dari dokumenter investigasi rahasia yang direkam diam-diam di dalam negara paling tertutup di planet ini, Korea Utara. Misi dari pembahasan mendalam kita kali ini bukan cuma membacakan ulang faktanya, tapi mengupas lapisan propaganda yang dirancang super sempurna di permukaan. Ya, kita bakal bongkar mesin ketakutan, perebutan kekuasaan, dan intrik berdarah yang beroperasi di bawah rezim Kim Jong-un. Pastinya, untuk kamu yang lagi dengerin, bayangin dirimu duduk bareng kita di ruangan investigasi ini. Kita akan lihat langsung ke dalam kegelapan. Oke, mari kita bedah ini. Sumber kita nyebutin kalau indoktrinasi itu bahkan dimulai sebelum pesawatnya lepas landas. Ya, perjalanan jurnalis rahasia ini dimulai dengan maskapai milik negara, Air Koryo. Kalau penerbangan biasa kan muter film Hollywood atau musik pop gitu ya. Tapi di Air Koryo, layar di kabin cuma muter satu hal berulang-ulang tanpa jeda. Jangan bilang video pemimpinnya. Tepat, video propaganda militer dan uji coba rudal terbaru Kim Jong-un. Dari kacamata psikologi, ini pengondisian awal. Ruang gerakmu dibatasi di kabin, dan pelan-pelan realitasmu mulai diganti dengan narasi rejim. Belum menginjakan kaki di Pyongyang, pikiranmu sudah dikepung. Tuh dulu, kini mereka bahkan nggak ngasih ilusi kenyamanan buat turis asing. Aku bisa ngerti kalau itu buat warganya, tapi ini kan orang luar yang bawa uang. Terus begitu mendarat, aturan yang diterapin juga berasa kayak jebakan. Aturannya absurd banget. Kamu dilarang keluar hotel tanpa pengawalan staf resmi. Dan dilarang lipat koran kalau ada gambar pemimpinnya kan, lipatan di wajah sang pemimpin itu dianggap penghinaan negara. Buat kita di luar, aturan itu kedengaran kayak komedi gelap. Tapi waktu mekanisme hukum suatu negara bisa menghancurkan hidupmu cuma karena lipatan kertas, komedinya berubah jadi teror murni. Ambil contoh kasus Otto Warmbier. Oh, aku ingat kasus ini. Mahasiswa Amerika itu ya? Betul, mahasiswa Amerika usianya baru 22 tahun yang datang lewat tur wisata biasa. Kejahatannya, dia dituduh melangkah ke area terlarang di hotelnya dan mencoba ngambil sebuah poster propaganda dari dinding sebagai souvenir. Biar aku luruskan. Dia ngambil poster di hotel dan itu bikin dia berakhir di pengadilan ala Stalin yang super mengerikan itu. Di sumber kita dijelasin Otto berdiri di depan kamera, nangis histeris, dan baca pengakuan yang kedengeran nggak wajar sama sekali. Pengadilan ala Stalin itu punya mekanisme spesifik. Tujuannya bukan cari keadilan atau fakta, tapi buat menghancurkan kehendak individu secara total. Jadi mereka ditekan terus-terusan? Iya. Terdakwa sering diisolasi ekstrim, kurang tidur, dan dikasih tekanan psikologis tanpa henti sampai mereka mau baca naskah pengakuan buatan negara. Otto memohon ampunan karena dia tahu pengadilan itu cuma teater, dan nyawanya jadi tiket masuk. Dan sayangnya, permohonan itu nggak menyelamatkan dia. Otto dipulangin ke Amerika, tapi dalam keadaan koma yang nggak bisa disembuhin. Korea Utara mengklaim dia kena botulisme langka, keracunan toksin mematikan gitu, ditambah reaksi alergi obat tidur. Bener, orang tuanya yakin ada penyiksaan brutal. Memang hasil otopsi di AS nggak bisa memastikan penyebab awal kerusakan otaknya secara definitif. Tapi, satu hal yang pasti, dia meninggal segera setelah dipulangkan. Cuma karena poster di lantai 5 hotelnya. Ya, lantai 5 yang dilarang itu. Membayangkan lantai 5 itu, ini kayak masuk ke dalam labirin, di mana lantai di bawah kakimu bisa tiba-tiba runtuh. Kamu nggak pernah tahu aturan utamanya sampai kamu terperosok ke jurang. Yang menarik di sini adalah perlakuan brutal ke turis asing dari negara adidaya,
Itu sebenarnya cuma cerminan kecil dari teror harian yang dijalankan untuk rakyat mereka sendiri. Kalau mereka berani ngelakuin itu ke warga Amerika gara-gara souvenir, bayangin absolutisme hukum buat jutaan rakyat biasa. Oke, jadi teror itu fondasinya. Tapi yang bikin penasaran, gimana teror ini kerja di level elit? Rasa paranoid ini pasti nggak cuma berlaku buat turis Malang. Mari kita putar waktu ke Desember 2011. Salju turun lebat di Pyongyang. Televisi nyarin ratusan ribu orang yang nangis histeris meratapi kematian Kim Jong-il. Dan di tengah prosesi pemakaman yang muram itu, kita melihat penerusnya, Kim Jong-un. Waktu itu umurnya baru 28 tahun. Masih muda banget untuk ukuran diktator. Sangat muda. Secara fisik mungkin terlihat berisi, tapi secara politik dia dianggap sangat kurus. Intelijen Barat dan faksi elit internal aja ngeremehin dia. Dia dianggap kurang pengalaman militer dan gampang banget dijadiin boneka jenderal-jenderal tua. Bing peti mati ayahnya, 5 orang cepet banget dihilangkan atau dilucuti kekuasaannya. Dan yang paling mengejutkan itu nasib pamannya sendiri, Jang Song-taek. Sang paman. Dia kan punya posisi sangat kuat. Bukan sekedar keluarga. Secara praktis, dia itu wali, mentor, dan penguasa de facto kedua. Dia yang megang diplomasi sama Tiongkok dan ngontrol uang. Tapi Kim Jong-un sadar satu prinsip fundamental monarki diktator. Wali yang terlalu kuat adalah ancaman eksistensial buat raja muda. Tapi pertanyaannya kenapa eksekusinya harus seteatrikal itu? Maksudku, polisi rahasia nerobos masuk rapat kabinet yang lagi direkam TV, narik pamannya dari kursi, terus besoknya dieksekusi. Bukannya itu kelewatan ceroboh? Kenapa nggak diracun diem-diem di rumahnya aja? Kenapa disiarkan ke seluruh elit politik? Karena teatrikal itu justru pesannya. Pakar sejarah Andriy Lenkov di sumber kita menyebut Kim Jong-un sebagai Machiavellian terhebat di era modern. Sangat logis. Kalau diktator ngebunuh saingannya diam-diam, itu malah memicu rumor. Oh, jadi dia butuh pembuktian. Tepat. Kalau dia nyeret orang paling berkuasa kedua yang kebetulan pamannya sendiri, keluar dari ruangan penuh jenderal, pesannya jadi sangat jernih. Dia lagi nunjukin kalau nggak ada satupun pangkat, hubungan darah, atau uang yang bisa melindungimu. Ketakutan disuntikan secara maksimal. Bayangin, kamu itu menteri, duduk di ruang rapat itu, kamu lihat orang yang tak tersentuh diseret menuju kematiannya cuma beberapa meter dari kursimu. Kamu nggak bakal berani ngebantah keputusan apapun setelah hari itu. Sangat menegangkan. Eksekusi publik itu melumpuhkan semua faksi oposisi dalam semalam. Gila banget. Dan sebelum kita masuk ke rahasia masa kecil sang diktator yang membingungkan ini, dan gimana itu berujung pada ancaman nuklir, dan bagi kamu yang lagi duduk tegang dengerin ini, selamat datang di Raka Pradita Channel, di mana kita membongkar hal-hal paling luar biasa di dunia. Mari kita lihat sebuah kontradiksi yang benar-benar nggak masuk akal. Kontradiksi ini berakar jauh dari Pyongyang, melintasi benua, sampai ke kota kecil tenang bernama Liebefeld di Swiss. Tepat, pria yang kelak mengeksekusi pamannya ini menghabiskan masa remajanya di Eropa. Dia belajar di sekolah menengah Swiss pakai identitas palsu, Pak Hun. Teman-temannya ingat dia sebagai putra staf kedutaan yang pendiam. Tapi ada satu hal yang bikin dia beda. Obsesinya sama bola basket Amerika. Bukan cuma hobi biasa, kan? Enggak sama sekali. Apartemennya dipenuhi perlengkapan asli NBA. Dia pakai sepatu Air Jordan terbaru, koleksi kaos Michael Jordan. Dia hidup di lingkungan demokrasi liberal dan menyerap budaya pop barat secara langsung. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Diktator yang nyetak poster rudal ngancurin gedung Kapitol yang terus-terusan ngancam bakal ngubah setan Amerika jadi abu adalah pria yang kamarnya penuh dengan poster budaya Amerika. Ironis ya. Waktu dia balik dan berkuasa, dia malah nonton konser orkestra mainin lagu film Rocky. Ada karakter Mickey Mouse sama Winnie the Pooh di panggung. Bahkan Dennis Rodman diundang nyanyi Happy Birthday. Intelijen Barat pasti sempat bingung. Apa mereka mikir dia bakal bawa reformasi? Banyak analis Barat awalnya berharap gitu. Pendidikan Swiss dan budaya pop ini dikira bakal bikin dia jadi reformis sayap liberal. Tapi mereka keliru memahami perbedaan antara preferensi pribadi raja dan alat kendali negara. Jadi hiburan Barat itu cuma buat dia dan elitnya aja. Benar. Buat ngendaliin puluhan juta rakyat miskin, dia butuh jangkar emosional yang beda.
Dan jangkar itu adalah kebencian absolut terhadap musuh bersama. Dan kebencian ini ditanamkan gila-gilaan. Salah satu detil paling gelap di dokumenter itu pas jurnalis mengunjungi Museum Kekejaman Perang Amerika di Sinchon. Ini bukan sekedar museum, ini fasilitas indoktrinasi di mana anak-anak TK wajib datang rutin. Pemandunya menjelaskan narasi grafis. Mereka bilang selama Perang Korea, tentara Amerika sengaja menyiksa penduduk sipil di wilayah itu. Ada lukisan rekonstruksi yang brutal banget. Kita di sini harus meletakkan konteks yang objektif. Sumber dokumenter secara tegas dan netral menyatakan kalau klaim di museum ini dibantah keras sama sejarawan internasional independen dan pemerintah di Washington. Ya, Washington menegaskan tuduhan pembantaian spesifik oleh tentara AS di Sinchon itu cuma alat propaganda murni tanpa dasar sejarah faktual. Di sini kita nggak memihak siapapun, kita cuma mengamati gimana museum itu difungsikan. Tempat itu bukan buat ngajarin sejarah empiris, tapi mesin pabrikasi emosi. Anak-anak yang nangis lihat lukisan itu diajarin otomatis kalau satu-satunya pelindung dari monster-monster asing ini cuma sang pemimpin besar. mekanisme psikologis yang sangat efektif. Kebencian eksternal menciptakan parit pertahanan di dalam negeri. Sambil ngebangun senjata nuklir sebagai perisai luar, dia memastikan kesetiaan absolut di dalam. Tapi, ada satu ancaman yang nggak bisa dihancurkan pakai nuklir. Silsilah darah alternatif? Betul. Dan ini bawa kita ke operasi pembunuhan paling surrealis di abad ini. Februari 2017, di Bandara Internasional Kuala Lumpur. Kakak tiri sang diktator, Kim Jong-nam. Anak tertua yang punya klaim warisan darah yang kuat. Dia lagi jalan ke mesin check-in. Terus, semuanya terjadi cepat banget. Kamera keamanan merekam koreografinya dengan presisi. Dua wanita muda, Duan dari Vietnam dan Siti Aisyah dari Indonesia, ngedeketin Nam. Satu wanita ngalihin perhatian, sementara yang lain lompat dari belakang dan ngusapin cairan langsung ke wajahnya. Dan tragisnya, kedua wanita ini mikir mereka lagi ikut acara prank TV kan? Tapi cairan itu kenapa cairan? Bukannya itu terlalu bersiko gagal? Karena itu bukan cairan biasa, itu VX. Salah satu agen saraf paling mematikan yang pernah diciptai manusia. Cara kerjanya ngeri banget. VX masuk lewat kulit dan ngeblokir enzim. Bikin seluruh otot, termasuk pernafasan, kontraksi hebat terus-terusan. Jadi korban secara harfiah mati lemas karena nggak bisa bernapas. Iya, Kim Jong-nam sempat ke klinik bandara, tapi sistem sarafnya keburu runtuh. Dan dia meninggal di ambulans sesaat kemudian. Dan bagian paling sinematisnya, ada 4 agen pria Korea Utara duduk santai di kafe bandara mantau semuanya. Terus mereka langsung kabur. Tapi logikanya gini, kenapa bunuh kakak pakai senjata kimia dilarang di bandara sipil negara lain? Kenapa nggak ngeracun makanannya di tempat tertutup aja? Jika kita kaitkan ini dengan gambaran besarnya, ini balik lagi ke prinsip Machiavelli. Membunuh di fasilitas umum dengan senjata terlarang itu deklarasi kekuasaan. Analis menyoroti runtutan waktunya. Dulu, Kim Jong-nam didanai dan dilindungi pamannya, Jang Song-taek. Paman yang dieksekusi tadi? Begitu pamannya mati, perlindungan Nam lenyap. Dia jadi target terbuka. Dengan eksekusi dramatis ini, Kim Jong-un gak cuma ngehabisin alternatif pemimpin yang bisa dipakai intelijen asing, tapi dia juga ngasih pesan terang-terangan gak ada tempat sembunyi di bumi yang cukup jauh dari dia. Pintu keluar rejim benar-benar dikunci. Elit dibersihin, saingan dihabisi, sisanya cuma ngejaga ilusi di dalam negeri tetap utuh. Dan cara mereka memelihara ilusi ini, menurut sumber kita, benar-benar di level obsesi kendali yang sulit dipercaya. Bayangin negara ini kayak kapal selam di palung laut terdalam. Cangkang luarnya tebal, dilindungi misil nuklir, tapi di dalam, udaranya rapuh banget. Kalau ada satu retakan kecil, satu info luar bocor, tekanan kebenaran bakal ngancurin seluruh lambung kapal dalam hitungan detik. Makanya pas jurnalis dibawa lewatin pedesaan, ladangnya disembunyiin. Cuma ada pengeras suara raksasa, nyarin kebanggaan bom hidrogen. Di sekolah juga sama, anak-anak main tenis meja dengan pukulan kencang ala pro, gadis kecil nari sinkron pakai bahasa Inggris. Gerakannya sempurna secara mekanis, senyumnya konstan, tapi ada kekosongan. Senyum itu nggak pernah nyampe ke mata. Benar, tapi yang paling bikin aku merinding dari dokumenter ini, adegan di komputer hotel itu. Internet. Akses internet itu radiasi ide buat kapal selam tadi. Cuma 0,5% elit yang punya akses. Waktu jurnalis mau ngirim email singkat ke ibunya dari komputer khusus turis, staf hotel berdiri nempel di sebelahnya. Mantau tiap huruf ya? Bukan cuma mantau layar, staf itu nunjuk tiap kata.
Ngejain, bacain isinya keras-keras, seolah itu bom waktu sebelum ngizinin tombol kirim ditekan. Jadi apa sebenarnya makna dari semua ini? Dengan dinding kontrol setebal itu, apa ada yang berani ngelawan? Sumber kita kan nyorot Tuan Lee Min-bok, pembelot di Korea Selatan. Dia ngelawan pakai balon hidrogen raksasa melintasi perbatasan di malam hari. Di ketinggian tertentu, balon itu ngelepasin ribuan selebaran pro-demokrasi sama flash drive USB. Isinya dokumenter asli, drakor, bahkan Alkitab digital. Tapi jujur aja, apa taktik ini beneran berhasil? Apa flash drive kecil jatuh dari langit bisa nembus dinding mental warganya? Apalagi mereka tahu mungut selebaran itu artinya kam kerja paksa atau mati. Dampak balon ini emang belum memicu revolusi. Tapi keberadaannya sangat krusial. Kim Jong-un sangat pragmatis. Dia belajar dari nasib Saddam Hussein atau Gaddafi yang mati setelah ngelepas senjata mereka. Dia ngebangun ekosistem teror ini pakai perhitungan dingin buat jaga dinastinya. Dan selebaran itu variabel yang ganggu perhitungannya. Betul sekali. Dan itu bawa kita ke pemandangan penutup dari dokumenter ini yang bakal menghantui pikiranku. Di alun-alun raksasa Pyongyang saat libur nasional, ribuan orang nari berputar-putar. Sinkronisasi indah, senyum lebar, merayakan pemimpin di bawah alunan musik pengeras suara. Tampak seperti utopia sosialis yang bahagia banget. Sampai, musiknya mendadak dimatikan. Iya, cuma hitungan detik senyuman mereka lenyap. Formasi bubar, puluhan ribu orang nundukin kepala dan menghilang dalam keheningan total, kayak robot dimatikan saklar raksasa. Ini memunculkan pertanyaan penting. Apakah mereka benar-benar sudah dicuci otaknya hingga menjadi cangkang patuh? Ataukah mereka sebenarnya sadar, terbangun, dan terperangkap mainin peran sebagai aktor di panggung teater paling menakutkan di dunia? Mungkin mereka tahu persis kebenarannya, tapi mereka juga tahu orang pertama yang berani berhenti tersenyum sebelum musik mati bakal menghadapi kematian yang nyata. Ketakutan adalah sutradara terbaik. Deskripsi di bawah untuk menjelajahi lebih banyak misteri dan investigasi eksklusif bareng kami di Raka Pradita Channel. Klik linknya, dukung terus channel ini, dan pastikan kamu nggak ketinggalan penjelajahan mendalam kita berikutnya.